Assalamualaikum anak saleh dan saleha. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar informatika pelajaran 4 mengenai konsep dasar pemrograman. Bagaimana anak soleh? Sudah siap belajar ya? Yuk kita belajar lagi. Pembelajaran 4, konsep dasar pemrograman. Untuk mempelajari pemrograman, perlu kita juga memahami tentang algoritma. Algoritma sebagai pemrograman dan juga membuat game sederhana. Namun, kali ini kita mempelajari tentang algoritma sebagai dasar pemrograman dulu ya. Yuk langsung saja. A. Algoritma sebagai dasar pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji program. Sedangkan programmer atau pemrograman adalah orang yang melakukan pemrograman. Jadi programmer dan pemrograman ini sangat berkaitan erat ya. Algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan masalah. Sedangkan algoritma dalam ilmu komputer adalah urutan langkah atau proses dalam suatu program komputer. Ini ada urutan atau langkah-langkah rancangan membuat algoritma. Yang pertama yaitu menulis algoritma, kemudian menyusun kode dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu kompilasi atau penerjemahan ke bahasa mesin. Dan yang terakhir, komputer memahami dan menjalankan perintah jika kita telah menyusunnya dengan baik. Kemudian, bagaimana cara menuliskan algoritma? Algoritma itu dapat ditulis dalam bentuk narasi yang disusun menjadi kalimat atau dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Pada diagram alir, perintah ditulis dengan menggunakan simbol-simbol sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Bisa dilihat simbol-simbol diagram alir yang sering digunakan dalam membuat algoritma. Itu simbol nomor pertama itu dengan menggunakan simbol pada gambar. Itu bisa digunakan untuk memulai atau selesai. Kemudian simbol kedua itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Itu bisa digunakan untuk pengolahan data atau pemrosesan dan perhitungan. Dan simbol nomor 3 itu tanda panah, itu aliran perintah untuk menunjukkan selanjutnya atau seperti itu. Dan kemudian simbol nomor 4 itu untuk menilai keputusan atau perbandingan. Dan yang terakhir simbol nomor 5 untuk data masuk atau data keluar. Seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh algoritma menyeberang jalan. Itu ada bentuk narasi dan bentuk diagram alir. Di mana bentuk narasinya yang pertama itu berdiri di dekat zebra crossing. Kemudian perhatikan lampu lalu lintas. Yang ketiga, jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka jangan menyeberang. 4. Jika lampu lalu lintas berwarna hijau, maka silakan menyeberang. Itu bentuk narasinya. Kemudian ada bentuk diagram alir. Yang pertama itu mulai, kemudian kita berdiri di dekat zebra crossing. Selanjutnya perhatikan lampu lalu lintas. Kemudian apakah lampu lalu lintas berwarna merah? Jika ya, jangan menyeberang. Dan
Jika tidak atau berwarna hijau, silakan menyeberang. Dan yang terakhir itu selesai. Berarti algoritma dari menyeberang jalan itu tadi ya sudah bentuk narasi dan bentuk diagram alir. Jadi itu urutan atau langkah-langkah proses dalam menyeberang jalan seperti itu. Nah, untuk lebih paham lagi, coba perhatikan cara membuat algoritma merakit robot. Nah, dalam bentuk narasinya itu yang pertama, pasangkan kepala robot ke badan robot. Yang kedua, pasangkan kedua lengan. Yang ketiga, pasangkan kedua kaki. Dan yang terakhir, selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah atau urutan dalam merakit robot ya, atau cara membuat algoritma merakit robot. Nah, seperti tadi dalam bentuk narasi dan dalam bentuk aliran air. Maksudnya bentuk diagram alir ya. Selanjutnya ada kondisional atau persyaratan. Kondisional adalah bagian dari program yang akan bekerja jika sesuatu program bernilai benar. Jika suatu program itu bernilai tidak benar, program akan bekerja dengan cara yang berbeda. Secara sederhana, kondisional digunakan untuk memeriksa apakah sesuatu pada program bernilai benar atau tidak benar sebelum dijalankan. Kondisional dinotasikan dengan pernyataan if then atau jika maka untuk menyelesaikan satu kasus, dan if then else jika maka sebaliknya untuk menyelesaikan dua kasus. Oke, kita lihat contoh dari algoritma menyeberang jalan tadi ya. Jika dilihat, itu kan ada kalimat berdiri di dekat zebra cross. Kemudian perhatikan lampu lalu lintas. Nah, selanjutnya ada kata-kata jika di sini. Jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka jangan menyeberang. Dan jika lampu lalu lintas berwarna hijau, maka silakan menyeberang. Nah, di sini ada kata-kata jika dan maka. Itu adalah penggunaan pernyataan if then. Nah, untuk selanjutnya itu penggunaan if then else. Kita ambil contoh yang tadi itu menyeberang jalan. Nah, di sini itu if then else itu akan menggunakan kata jika, maka dan sebaliknya. Nah, di sana algoritma menyeberang jalan ada ya, jika, maka, dan sebaliknya. Nah, bagaimana anak soleh? Sudah paham pelajaran kita pada hari ini? Oke, baiklah. Kalau jika paham, kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita pada kali ini tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Semoga anak sekolah dapat mengerti ya. Oke, Bunda akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.